A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-21, dan kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini juga terdapat kemuliaan-kemuliaan yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kita pada kesempatan kali ini insya Allah masih membahas tentang sejumlah fatwa-fatwa dan pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya yang kita bahas di sini. Kita akan awali pada halaman 91. Di halaman 91 di awal pertanyaan kita baca, ma hukmul ihtilam fi Ramadan? Bagaimana atau hukum mimpi basah ketika di siang hari Ramadan? Jawabannya, al-ihtilam fi naum asna as-shaum la yusiduhu, bahwa mimpi basah ketika puasa tidaklah membatalkannya. Wa kullu ma 'alal insani idza istayqadha ayaghtasil hatta yusalli, dan setiap orang yang mimpi basah ketika dia bangun hendaknya cukup mandi dan bersuci lalu dia bisa sholat. Seandainya dia mengakhirkan mandinya sampai azan maghrib, puasanya juga sah. Dan untuk bersegera mandi itu lebih baik dan lebih preventif. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menelan ludahnya pada bulan Ramadan ketika dia berpuasa? Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, di dalam bahasa Arab ada namanya ar-riqu. Ar-riq itu adalah ludah yang masih berada di dalam mulut. Dan ada al-busaqu. Al-busaq itu adalah ludah apabila sudah keluar dari mulut. Apabila ludah masih di dalam mulut, maka boleh ditelan. Tetapi ketika ludah tersebut sudah keluar mulut, maka tidak boleh masuk lagi ke dalam mulut. Artinya misalkan seseorang memegang pulpen kemudian dimainkan di mulutnya, nah ketika dikeluarkan maka ludah yang ada di pulpen tersebut tidak boleh kembali ke mulut. Atau misalkan kita meniup balon, kemudian di balon tersebut ada bekas ludah, maka itu ludah yang sudah keluar. Maka di sini disebutkan ya juzul lisaim, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menelan riqahu, li'annal fuqaha dzakaru anna minal asya'alati la tuftir li umumil balwa biha ma la yumkinu al-ihtiraz minhu kabal al-riq. Jadi di antara hal-hal yang tidak membatalkan karena umumul balwa itu adalah kondisi yang sangat umum, yang sangat meluas dan susah dihindari. Itu antara lain adalah seperti menelan ludah, kemudian menghirup aroma bau wangi dan harum, dan juga debu di jalanan dan hal-hal selain itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak membatalkan. Pertanyaan berikutnya, orang yang sebagian besar waktu siangnya dihabiskan untuk tidur di siang Ramadan, apakah puasanya batal? Jawabannya, tidur pada siang hari meskipun itu menghabiskan waktu yang banyak di siang Ramadan tidaklah membatalkan puasanya. Bahkan seandainya ia tidur semua atau seluruh hari di siang hari penuh full, maka puasanya tetap sah. Imam Nawawi telah menegaskan dalam kitabnya Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, seandainya dia tidur di seluruh siang harinya sahha shaumuhu, maka puasanya tetap sah ala sahih al-ma'ruf, sebagaimana pendapat yang sahih yang diketahui. Dan Ibnu Qudamah juga dalam kitabnya Al-Mughni menegaskan an-naum la yu'athir fis shaum, bahwa tidur itu tidak membawa pengaruh dan dampak apapun dalam puasa. Baik dia tidur di sebagian siangnya atau di seluruh siangnya atau di sepanjang siangnya, itu tidak ada dampak apapun. Kemudian selanjutnya para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kita beralih ke halaman 92, dan di sini kita sudah mulai membahas tentang fatwa muta'alliqah bil mar'ah as-shaimah, sejumlah fatwa-fatwa yang khusus membahas atau yang berkaitan dengan wanita, perempuan yang sedang puasa. Pertanyaan pertama adalah, hal yajuzu lil mar'ah al-iftar fi Ramadan min ajli istikmal ijra'at at-talqih al-mijhari. Mijhar itu artinya mikroskop.
Artinya apa? Bolehkah seorang wanita untuk berbuka atau tidak puasa di siang Ramadan karena dia akan melaksanakan atau melanjutkan proses talqih mijhari? Apa itu talqih mijhari? Yaitu salah satu teknik bayi tabung atau IVF, di mana sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur menggunakan mikroskop khusus atau disebut juga dengan ICSI, yaitu kepanjangan dari intracytoplasmic sperm injection. Ini adalah istilah medis. Dan jawabannya adalah tolama an halatal mar'ah tastalzim iftaraha, selama memang keadaan perempuan atau wanita tersebut memang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa, binushil antiba, atas rekomendasi para dokter-dokter, lil hifadz ala janiniha, untuk menjaga janinnya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Wa alaihal qada, dan wanita tersebut diwajibkan untuk mengqada nanti ketika dia memungkinkan atau ketika dia mendapatkan waktu yang mudah baginya untuk mengqada puasanya. Selanjutnya, para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah apa hukumnya apabila seseorang wanita darah haidnya berhenti sebelum subuh pada durasi waktu yang tidak memungkinkan dia untuk mandi? Apakah wajib baginya puasa, atau orang yang tadi darahnya sudah berhenti sebelum subuh tadi dalam waktu yang singkat sebelum subuh atau beberapa saat sebelum fajar? Jawabannya, idzan qata adamul haid qabla al-fajri yajibu 'alal mar'ah as-shaum hatta walau lam taghtasil. Maka diwajibkan bagi dia untuk tetap berpuasa meskipun dia belum mandi besar sebelum fajar tadi. Kemudian dia melakukan niat dengan puasa dan mandi setelah sholat subuh atau setelah waktu fajar. Wa ta'khirul ghusl la yubtilus shaum. Pengakhiran mandi besarnya itu, bersuci dari haid tersebut walaupun setelah subuh, itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Imam Nawawi juga telah menegaskan dalam Rawdatul Thalibin, wa idzan qata'al haidur tafa'a tahrimus shaum wa in lam taghtasil. Seandainya darah haid seorang wanita sudah berhenti dan terputus, maka pada saat itu juga, pada detik itu juga diangkatlah hukum haram puasa. Jadi kembali ke hukum asalnya, yaitu wajib puasa Ramadan. Haramnya diangkat kembali ke settingan awal, yaitu wajib puasa Ramadan. Wa in lam taghtasil, meskipun wanita tersebut belum sempat mandi besar atau belum sempat mandi untuk bersuci. Ulama Hanabilah juga telah menegaskan bahwa seandainya wanita tersebut telah berniat nawat al-haid, wanita yang haid tersebut telah berniat sauma ghadin, untuk puasa esok hari, wa qad arafat an-nahad, bahwa dia juga sudah mengetahui bahwa dirinya suci pada malam hari, maka sah juga puasanya. Al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaful Qina telah menegaskan, walau nawat haidun, seandainya seorang wanita yang haid berniat, au nufasa, atau wanita yang nifas berniat apa? Sauma ghadin, puasa pada esok hari, dan dia telah mengetahui atau dia membaca bahwa dirinya akan suci pada malam hari, maka itu puasanya sah. Sahabat semuanya, kemudian kita berlanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 93. Di pertanyaan berikutnya adalah, Ja'atid daurah asyahriyah wa ana fi sinni 14 aman. Saya datang bulan, kata wanita tersebut, pada usia saya saat 14 tahun, dan wa kuntu uftir limuddati sab'ati ayyam wala aqdiha, dan saya tidak puasa selama 7 tahun dan belum mengqadanya. Apakah boleh bagi saya saat ini untuk puasa menggantikan hari-hari tersebut, walaupun misalkan satu minggu, 1 hari atau 2 hari? Jawabannya, qad ittafaqal fuqaha ala annahu yajibul fitr alal haid wan nufasa wa yuhramu alaihi masyam. Pertama, perlu kita tekankan bahwa para fuqaha telah ijma, sepakat bahwa wanita haid dan nifas haram hukumnya, tidak boleh berpuasa. Wa idza shamata la yasih shaumuha wa yaqau batilan. Seandainya maksa tetap puasa itu tidak sah dan batil. Wa ajma'al fuqaha ala annal haid yujibul qada faqat. Dan para fuqaha juga telah sepakat wanita haid itu hanya wajib qada saja. Dan qada bulan Ramadan itu
apabila bukan karena kesengajaan, maka tidak wajib untuk bersegera. Artinya tidak langsung harus ketika setelah suci atau ketika setelah selesai dari Ramadan. Bal yajibu wujuban muasaan fi khilalil am at-tali. Akan tetapi wajib, tetapi itu bisa dilaksanakan serentang 1 tahun itu, kapan saja dia memungkinkan. Wa qabla hululi Ramadan minal amil qabil, sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Faqad sahha an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat taqdima 'alaiha min Ramadan fi Sya'ban. Ummul mukminin Sayyidah Aisyah bahkan diriwayatkan beliau mengqadha puasanya ketika mepet Ramadan, ketika bulan Sya'ban. Fa in akhirat al-qada hatta dakhala 'alaiha syahr Ramadan al-akhir shamat Ramadan al-hadir summa taqdi ba'dahu ma 'alaiha. Jadi kemudian jika dia memang kemudian berjumpa Ramadan lagi tetapi belum membayar puasanya, maka pada tahun itu dia puasa Ramadan adaan, artinya yang untuk tahun itu terlebih dahulu, sedangkan qadanya ditangguhkan ke berikutnya. Wala fidyata 'alaiha sawa'un kana at-ta'khir li udhrin aw li ghairi udhrin ala madhhab ilaihi al-Ahnaf wal Hasan al-Basri. Jadi qada tanpa fidyah sebagaimana itu difatwakan oleh ulama Hanafiyah dan Hasan al-Basri, baik dengan uzur atau tanpa uzur. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad, hanya saja Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad telah berpendapat bahwa itu harus qada saja apabila dia terlambatnya itu dikarenakan uzur. Namun apabila terlambatnya tanpa uzur, maka dia harus qada dan fidyah, dan tidak disyaratkan juga untuk berturut-turut dalam qadanya. Misalkan setiap hari tidak harus, bisa diselang-seling. Karena diriwayatkan dari Nabi SAW tentang qada puasa Ramadan, insya'a farraq wa insya'a taba. Jika dia berkehendak, maka boleh selang-seling atau boleh memisah-misahkan harinya. Apabila mau juga atau bila memungkinkan dan berkehendak, dia boleh terus menerus. Kemudian selanjutnya para sahabat semuanya di halaman 94, wa binaan alama sabak, atas dasar apa yang kami sampaikan tadi, wa fi waqi'atis soal, sesuai konteks pertanyaan tadi, fa innahu yajibu ala sa'ilah qada ama 'alaiha minas sanawat al-madiyah wa an tu'ajjil bihadza qabla dukhuli Ramadan al-qadim. Silahkan hendaknya yang bertanya tadi untuk mengqada puasanya yang ia tinggalkan pada tahun-tahun lalu, dan hendaknya ia bersegera sebelum masuknya bulan Ramadan mendatang. Para sahabat yang dirahmati Allah, berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah zaujati hamil wa qad mana'ahat tabib minas syam. Istriku sedang mengandung, sedang hamil, dan dokter melarangnya untuk berpuasa. Fahal 'alaiha kafarah atau fidyah? Dia memiliki kewajiban kafarah atau fidyah. Wa fi halatil wujub, dan jika harus bayar fidyah, madza yakunu miqdaruha wa fi ayyi waqtin tusaddid atau tusaddad, dan apabila memang harus bayar fidyah, berapa banyaknya, berapa ukurannya, dan kapan harus dibayarkannya? Jawabannya, idza qarrara tabib al-muslim adama qudrati zaujatis sa'il ala siyam fala mani'a an tuftir. Jika memang dokter muslim tadi memang sudah mengatakan bahwa istri penanya tidak perlu puasa atau tidak boleh puasa karena satu dan alasan yang lainnya, maka tidak masalah jika dia memang atau istri tersebut tidak berpuasa. Wa 'alaiha an taqdil ayyam allati aftaratha, dan hendaknya sang wanita atau istri tersebut mengqadha puasa-puasanya setelah uzurnya tidak ada. Setelah uzur yang menghalanginya untuk puasa tidak ada. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan maka diganti 1 hari. Amma idza kanat ghairu mustati'ah lisyam hatta ba'da intiha'il udhr. Tetapi jika wanita tersebut memang tidak mampu, tetap tidak mampu sekalipun setelah hilangnya uzur, wa kana dzalika 'ala dawam, dan itu memang berkelanjutan dan terus menerus, dan itu juga telah ditentukan atau divonis oleh dokter yang dapat dipercaya, fa 'alaiha an tut'im, maka wanita tersebut memberikan makanan setiap harinya 1 orang miskin dengan 2 porsi makanan yang mengenyangkan atau 2 porsi makanan sebagaimana yang dimakan oleh wanita tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.